Om Swastiastu, Krama Hindu Bali. Sampai jumpa lagi dengan Abionik. Salam Rahajeng Rahayu, selalu dalam keadaan sehat, bahagia atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widi Wase. Kali ini Abionik akan membahas tentang Pelinggih Meru dan Linggayoni, membuktikan bahwa agama Hindu di Bali adalah agama Siwa Buddha. Seperti diketahui, adanya pelinggih-pelinggih seperti Meru, Linggayoni, Gedong, Padmasana, dan lain-lain berkembang sangat dinamis di Bali dari zaman ke zaman. Berkembangnya sistem konstruksi bangunan pura dan berbagai pelinggih di Bali tidak terlepas dari peranan Sang Catur Tirta atau Catur Pandita atau Catur Brahmana yang datang dari Jawa ke Bali. Diceritakan pada masa dinasti Warmadewa yang diperintah oleh Raja suami istri Sri Udayana dan Sri Mahendradatta pada tahun 989 Masehi sampai dengan abad ke-10 merupakan zaman perubahan seluruh aspek kehidupan masyarakat menyangkut polek sos budak, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Sri Udayana dan Sri Mahendradatta mampu menyatukan perbedaan kepercayaan yang dianut oleh mayoritas orang Bali Age yang menganut sad paksa atau 6 sekte agama, yaitu Sambu, Kalah, Brahma, Wisnu, Bayu, dan Iswara, yang di dalam pelaksanaannya sering menimbulkan konflik di masyarakat. Akibat keanekaragaman paksa itu menimbulkan problema yang berlarut-larut. Maka dari itu Sri Udayana dan Sri Mahendradatta mengundang Pancatirta atau Panca Brahmana dari Jawa untuk datang ke Bali, di mana pada masa itu di Jawa ada kerajaan Kahuripan yang diperintah oleh seorang raja yang merupakan putra sulungnya Sri Airlangga. Akan tetapi hanya Catur Tirta yang bersedia datang ke Bali. Sedangkan satu Tirta atau satu Brahmana yang bernama Empu Baradah tidak bersedia datang sebab beliau menjabat sebagai Bagawanta Sri Airlangga, Raja Kerajaan Kahuripan. Empu Sumeru alias Empu Mahameru yang merupakan pemeluk agama Siwa tiba di Bali pada tahun 999 Masehi dan berperahyangan di Besakih yang sekarang berdiri Pura Catur Lawe Ratu Pasek Besakih. Empu Sumeru juga merupakan Bagawanta Raja Sri Udayana. Empu Gana, penganut agama Ganapatya, tiba di Bali pada tahun 1000 Masehi berperahyangan di Gelgel yang sekarang berdiri Pura Dasar Buana Gelgel. Empu Kuturan alias Empu Raja Kerta, pemeluk agama Buddha Mahayana, tiba di Bali tahun 1001 Masehi yang berperahyangan di Padang sekarang bernama Padang Bae, dan di tempat itu sekarang berdiri Pura Sila Yukti. Empu Genijaya, penganut agama Brahma, tiba di Bali pada tahun 1049 Masehi berperahyangan di Bukit Bibis Gunung Lempuyang. Kini di tempat itu berdiri Pura Lempuyang Madya sebagai pura kawitan warga Pasek keturunan Sapterasi. Dari keempat Catur Tirta yang datang ke Bali, Empu Kuturan memiliki karir yang menonjol dalam berbagai bidang keahlian. Empu Kuturan yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana diangkat sebagai senepati dan juga sebagai ketua Majelis Pakire-kiran Ijro Makabehan, yang sekarang jabatan itu setingkat DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Bahkan Empu Kuturan juga menjabat sebagai MPR menyusun GBHN. Empu Kuturan mampu mengatasi konflik atau gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat akibat keberagaman paksa atau sekte agama yang dianut masyarakat.
Sadpaksa atau 6 sekte agama dapat disatukan dan tercapai kesepakatan menjadi agama Siwa Buddha lewat pasamuan agung atau paruman agung atau rapat akbar yang diselenggarakan di desa Bedahulu dalam sebuah balai besar panjang berbentuk manjangan yang sekarang di tempat itu berdiri Pura Samuan III. Sebagai penghormatan terhadap roh suci Empu Kuturan yang telah berhasil mempersatukan Sadpaksa di balai panjang besar yang berbentuk manjangan, maka di Merajan ada pelinggih manjangan Salwang. Kesepakatan lainnya yang dihasilkan dari rapat akbar itu seperti pembentukan desa Pakraman. Paham Trimurti menjadi dasar keagamaan. Pembangunan sanggah kemulan atau rong 3 di masing-masing rumah. Mendirikan Trikayangan Desa yaitu Pura Desa atau Pura Bali Agung tempat pemujaan Dewa Brahma. Pura Pusah atau Pura Segara tempat pemujaan Dewa Wisnu. Pura Dalam Hulen Setra tempat pemujaan Dewa Siwa. Mendirikan pura profesi seperti Subak untuk para petani. Nah, yang menjadi pertanyaan mengapa agama Siwa Buddha tapi yang menonjol kita sembah adalah Siwa. Tentu saja Empu Kuturan punya alasannya. Persepsinya Siwa adalah Buddha. Buddha adalah Siwa. Dengan menyembah Siwa berarti kita menyembah Buddha. Empu Kuturan tidak terlalu menonjolkan Buddha, tapi beliau menonjolkan Buddha lewat pelinggih atau bangunan suci yang dibuatnya, seperti pelinggih Meru yang mirip dengan pagoda yang ada di kuil Buddha. Jadi dengan menyembah Meru berarti menyembah Buddha. Meru yang berbentuk meruncing ke atas dan melebar ke bawah adalah lambang Gunung Mahameru dan juga lambang alam semesta. Meru sesuai fungsinya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai dewa pratista atau untuk menyembah para dewa dan Atma pratista atau untuk menyembah roh suci para leluhur. Tingkatan atap Meru sampai 11 tingkatan, di mana 11 tingkatan atap merupakan lambang 11 aksara suci atau Eka Dasa Dewata, yaitu Sang Bang Tang, Ang Ing Nang, Mang Sing Wang Yang, Om, di mana Om singkatan dari Ang Ung Mang. Tingkatan atap Meru berjumlah ganjil kecuali Meru Tumpang 2 yang melambangkan Rua Bineda atau Purusa Pradana, baik buruk siang malam, laki perempuan, positif negatif, yang merupakan lambang adanya kehidupan. Meru beratap 1 lambang panunggalan seluruh aksara suci menjadi Om atau lambang Sang Yang Tunggal. Meru beratap 3 adalah lambang 3 aksara suci yaitu Ang Ung Mang atau simbol Tripurusa yaitu Siwa Sadasiwa Parama Siwa. Meru beratap 5 adalah lambang 5 aksara suci yaitu Sang Bang Tang Ang Ing atau simbol Panca Dewata. Meru beratap 7 adalah lambang 7 aksara suci yaitu Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang atau lambang Sapta Dewata. Meru beratap 9 adalah lambang 9 aksara suci yaitu Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang atau lambang Dewata Nawasanga. Sedangkan pelinggih Linggayoni yang keberadaannya tidak semegah Meru atau tidak terlalu menonjol keberadaannya adalah merupakan pelinggih untuk memuja Dewa Siwa dan Dewi Parwati yang juga merupakan Sang Yang Purusa dan Pradana, lambang kehidupan. Memang harus diakui bahwa Empu Kuturan sebagai konseptor dan arsitektur bangunan adalah penganut paham Buddha. Jadi hasil karyanya pun kebanyakan bercorak Buddha. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.